Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Setelah 2 hari 2 malam terbang, Chen Ping merasa sedikit lelah. Tubuh itu jatuh kembali ke tanah dan mulai mengisi kembali kekuatan spiritual di dalam tubuh. Untungnya, Chen Ping sekarang memiliki banyak sumber daya, jadi dia tidak takut untuk mengkonsumsinya sama sekali. Setelah menyelesaikan suplemen, Chen Ping mengambil peta itu dan melihatnya dengan cermat. Seharusnya kita sudah sampai di area yang dilingkari, tapi sepertinya tidak ada yang berubah di sekitar kita. Chen Ping melihat sekeliling dan melihat hutan lebat dan auman monster yang terus-menerus. Segala sesuatu di Gunung Tianmo sama, tidak ada yang istimewa. Chen Ping melompat dan terbang ke depan lagi. Tetapi saat ini, Chen Ping tidak menyadari bahwa di dalam kehampaan, ada penghalang yang tampaknya tidak ada, yang menyatu dengan lingkungan sekitar dan tidak dapat dilihat sama sekali. Tubuh Chen Ping melewati penghalang, dan tidak ada yang aneh sama sekali. Namun ketika Chen Ping melewati penghalang, tubuhnya tiba-tiba jatuh, dan kemudian area sekitarnya berubah menjadi ruang gelap. Chen Ping mengerutkan kening dan mundur dengan cepat. Dia tidak tahu kemana dia masuk secara tidak sengaja, jadi dia harus segera keluar. Tapi Chen Ping mundur untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa sekelilingnya masih gelap dan tidak ada perubahan sama sekali. Chen Ping berhenti, menstabilkan tubuhnya, dan mengatur pernapasannya untuk mencegah dirinya gugup. Kemudian Chen Ping melihat sekeliling, dan dunia diselimuti suasana gelap, tanpa referensi sama sekali. Chen Ping tidak bisa lagi menentukan arahnya saat ini, dia juga tidak tahu di mana dia berada. Apakah ini ruang asing? Untungnya, saya memiliki mata Tianming, jika tidak, saya tidak akan dapat melihat apapun. Saat Chen Ping berbicara, dahinya bersinar terang, dan dia memiliki mata ekstra. Mata Tianming terbuka dan Chen Ping melihat sekeliling. Saat ini, Chen Ping sedikit panik, karena setelah membuka mata Tianming, dia masih tidak dapat melihat apapun, dan sekelilingnya masih gelap. Apa? Tempat apa ini? Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa? Chen Ping melihat sekeliling dengan mata Tianmingnya, dan pada saat yang sama, kesadarannya terus menyebar ke sekeliling. Dia berharap bisa merasakan sesuatu dengan kesadaran spiritualnya. Biarpun kamu bisa merasakan monster, namun kesadaran Chen Ping telah menyebar hingga batasnya, dan dia masih tidak dapat merasakan apapun, seolah-olah hanya Chen Ping yang ada di dunia ini. Ini seperti era ketika kekacauan pertama kali muncul dan langit dan bumi menyatu menjadi satu. Chen Ping menenangkan diri sejenak, lalu menstabilkan diri, lalu menemukan arah yang benar dan berjalan maju. Di ruang gelap ini, ada keheningan di sekeliling. Yang bisa didengar Chen Ping hanyalah langkah kakinya sendiri dan suara detak jantungnya. Chen Ping terus berjalan seperti ini, seolah ruang ini tidak akan pernah berakhir. Setelah berjalan hampir 1 jam, Chen Ping berhenti. Karena dia tahu jika dia terus seperti ini, tidak akan ada akhir sama sekali. Chen Ping melihat sekeliling, lalu berjongkok untuk mencari jalan keluar dari bawah tanah. Karena area sekitarnya gelap, dia bisa mencoba melihat dari bawah. Ketika Chen Ping berjongkok dan memeriksa tanah, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada satupun jejak kaki tertinggal di bawah kakinya. Secara logika, Chen Ping seharusnya meninggalkan serangkaian jejak kaki yang dalam di sepanjang jalan, tetapi kali ini, Chen Ping menemukan bahwa tidak ada jejak kaki di tanah. Chen Ping sedikit terkejut dengan penemuan ini, dan kemudian dia menginjaknya dengan keras, dan jejak kaki sedalam setengah meter muncul. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Jejak kaki sedalam setengah meter itu perlahan menghilang di depan mata Chen Ping. Melihat pemandangan ini, Chen Ping menarik nafas dalam-dalam dan mencibir, ternyata ada yang mengatur formasi hantu, yang bisa membuatku jatuh ke dalam formasi hantu tanpa menyadarinya. Sepertinya orang yang mengatur formasi itu cukup bagus. Chen Ping sudah memiliki asal-usul ilusi.
Dengan keterampilan formasi dan asal-usul ilusinya, seseorang yang bisa membuatnya jatuh ke dalam susunan ilusi tanpa menyadarinya pasti sangat kuat. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dan kemudian menusuk tanah secara tiba-tiba. Karena seseorang ingin menjebaknya dengan formasi hantu, Chen Ping harus menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan formasi tersebut dan membiarkan orang yang menyiapkan formasi tersebut memperhatikan dengan baik. Pedang pembunuh naga langsung tenggelam ke dalam tanah, dan kemudian Chen Ping mengangkatnya dengan kuat, langsung membuat jurang yang dalam di tanah. Dia ingin melihat apakah formasi hantu ini dapat terus memulihkan jurang ini. Tapi saat Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naganya dengan keras, aliran cairan tiba-tiba menyembur keluar dari tanah. Chen Ping buru-buru mundur untuk menghindari cipratan. Tetapi ketika cairan itu jatuh, Chen Ping terkejut saat mengetahui bahwa cairan itu sebenarnya adalah darah. Darah merah sangat mencolok di ruang abu-abu ini, dan juga mengeluarkan bau darah. Saat ini, Chen Ping sedikit bingung, dia tidak mengerti bahwa dia baru saja menusuk tanah dengan pedang. Mungkinkah itu? Mata Chen Ping tiba-tiba melebar. Pada saat ini, Chen Ping sebenarnya mendapat ide aneh. Dia tidak berada di darat sekarang, tetapi di tubuh monster-monster, dan monster-monster ini sangat besar. Tusukan pedang Chen Ping barusan pasti menembus kulit monster itu, sehingga darah muncrat. Memikirkan hal ini, Chen Ping melompat dengan tergesa-gesa, tidak berani berdiri di tanah dengan kakinya. Jika memang ada monster besar di bawah kakinya, Chen Ping tidak percaya betapa besarnya monster itu. Tetapi ketika Chen Ping melayang di udara, dia tiba-tiba merasa tubuhnya sangat lemah, seolah-olah dia tidak berdaya. Apa yang terjadi? Kamu jelas baru saja menambahkannya. Chen Ping sedikit terkejut dan tidak mengerti bagaimana energi spiritual dalam tubuhnya dapat dikonsumsi begitu cepat. Chen Ping buru-buru menjalankan teknik kondensasi jantung, berharap dapat memulihkan kekuatan spiritualnya, lagi pula, dia sekarang memiliki banyak sumber daya. Tetapi ketika teknik kondensasi jantung sedang beroperasi, anehnya Chen Ping menemukan bahwa dia tidak dapat mengisi kembali sedikit pun energi spiritualnya. Entah itu batu roh, rumput peri, atau ramuan binatang lainnya, benda-benda ini tidak dapat diserap. Chen Ping terkejut. Jika dia tidak dapat mengisinya kembali, kekuatan spiritual di tubuhnya cepat atau lambat akan habis. Belum lagi terbang, dia akan kelelahan bahkan jika dia sedang berjalan. Chen Ping tidak berani terbang, tetapi langsung jatuh ke tanah. Terlepas dari apakah ada monster di bawah kakinya, dia hanya bisa berjalan, karena terbang menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Sepertinya kita masih perlu menemukan mata formasi untuk memecahkannya. Chen Ping sekarang tidak berani menggunakan kekuatan spiritualnya sesuka hati, apalagi menghancurkan formasi dengan kekerasan. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, lalu berjalan maju selangkah demi selangkah selama tidak ada bahaya. Chen Ping akan berusaha untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berjalan, tetapi Chen Ping tidak lagi memiliki konsep ruang dan waktu. Saat ini, Chen Ping tidak berani menyebarkan kesadarannya sesuka hati, dan berjalan perlahan seperti orang biasa. Chen Ping mengambil setiap langkah yang diambilnya dengan sangat hati-hati, karena takut mengganggu monster di bawah kakinya. Jika monster di bawah kakinya bangun, bukankah dia sudah mati? Nak, jangan hati-hati, kamu bukanlah monster di bawah kakimu. Pada saat ini, perkataan Raja Iblis Ciyun terdengar. Chen Ping mengabaikan Raja Iblis Ciyun, seolah Raja Iblis Ciyun tidak ada dan tidak berbicara dengannya. Brengsek, nak, kamu benar-benar mengabaikanku. Maka aku tidak akan mengabaikanmu lagi. Raja Iblis Ciyun tiba-tiba menjadi marah saat melihat Chen Ping mengabaikannya. Namun, Chen Ping masih berjalan maju selangkah demi selangkah, dengan ekspresi sangat lelah di wajahnya. Setelah berjalan beberapa jarak, lingkungan sekitar masih sangat gelap, tetapi di depan Chen Ping, ada cahaya terang.
Cahaya terang ini seperti cahaya lilin di malam yang gelap, membawa harapan bagi orang-orang. Chen Ping tertawa dan berjalan cepat menuju cahaya. Segera sebuah istana muncul di depan Chen Ping. Istana itu sangat megah dan tampak sangat megah. Dan cahaya itu datang dari istana. Chen Ping masuk ke dalam istana, dan setelah melihat sekeliling, terus berjalan lebih jauh ke dalam istana. Cahayanya ada di aula tengah istana. Meski pintu dan jendela di sekelilingnya tertutup rapat, cahayanya sepertinya mampu menembus segalanya. Chen Ping langsung membuka pintu aula dan masuk. Di tengah aula, ada kandil dengan lilin menyala di atas kandil. Cahaya yang dipancarkan lilin seperti itu dapat dilihat oleh Chen Ping dari jarak jauh, dan dapat menembus rumah satu persatu. Namun, Chen Ping sepertinya tidak menyadari sesuatu yang aneh saat ini dan berjalan menuju cahaya lilin. Apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sini? Chen Ping berteriak sambil berjalan. Karena ada cahaya lilin, pasti ada seseorang di sini. Tidak ada seorang pun di sini kecuali dirimu sendiri. Saat ini, suara lama datang dari segala arah di aula. Chen Ping berhenti, melihat sekeliling, dan kemudian bertanya, "Bukankah kamu manusia? Jika kamu bukan manusia, bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata manusia?" Pihak lain jelas tertegun sejenak, lalu tertawa, "Saya bukan manusia, saya dewa, dewa yang mengendalikan hidup dan mati Anda. Setelah Anda sampai di sini, saya akan mengendalikan hidup dan mati Anda." Setelah kata-kata itu jatuh, nafas tiba-tiba muncul di sekitar aula, dan kemudian melangkah maju untuk membungkus Chen Ping, menyebabkan Chen Ping berjuang mati-matian, dan kekuatan spiritual di tubuhnya terus dikonsumsi. Tampaknya lawannya tidak ingin membunuh Chen Ping, tetapi ingin menghabiskan kekuatan spiritual Chen Ping sehingga Chen Ping pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk melawan. "Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, siapa kamu?" Chen Ping meronta, dengan ketakutan di matanya. "Ku bilang, akulah dewa di sini. Sekarang kamu di sini, kamu harus mendengarkan aku." Suara lama itu sedikit bangga. Chen Ping terus memohon belas kasihan dan berjuang mati-matian. Kekuatan spiritual di tubuhnya dengan cepat terkuras. Pada akhirnya, Chen Ping bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Chen Ping jatuh ke tanah dengan lemah, terengah-engah, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Saat ini, auranya telah menghilang, dan cahaya lilin di aula menjadi lebih terang. 3 sosok perlahan muncul di aula. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah, memandang Chen Ping dengan bangga. "Nomor berapa ini?" Orang tua itu bertanya pada seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau di sebelahnya. "Zhang Lao, umurmu sudah 9.847 tahun, dan tinggal selangkah lagi untuk bisa menjangkau 10.000 orang," kata pria parubaya berjubah hijau. Manusia-manusia ini benar-benar bodoh. Semakin misterius suatu tempat, semakin mereka suka datang. Semakin terlarang tempat itu, semakin penasaran mereka. Jika kita terus seperti ini, dalam 3 tahun, kita akan mampu mengumpulkan 10.000 orang. Pada saat itu, kita dapat menyempurnakan 10.000 pil jantung, yang akan menjadi hal yang sangat bagus. Zhang Lao berkata sambil tersenyum. Chen Ping terbaring di tanah, mengamati 3 orang di depannya. Ketiga orang itu tidak memiliki aura biksu manusia, mereka semua penuh dengan aura iblis. Apalagi ketiga orang ini bukanlah tubuh asli, melainkan hanya bayangan. Dari sudut pandang ini, tempat di mana Chen Ping berada sekarang pastilah susunan bayangan. Jadi ketiga orang ini hanyalah bayangan yang diproyeksikan dan belum memasuki susunan bayangan. "Saudara Lu, galilah hati anak itu. Hati-hati, jika anak itu mati, hati yang kamu gali tidak akan berguna." Pria parubaya berjubah hijau berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara Lu mengangguk, memegang pisau terang di tangannya. Sepertinya dia familiar dengan seni itu. Ketika Chen Ping melihat saudara Lu datang, dia berdiri dari tanah dengan senyuman di wajahnya.
Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk berdiri? Zhang Lao bertanya pada Chen Ping dengan heran.